menurutku juga bagus buat ngincer ke arah backline-nya juga, buat mungkin sedikit sustain dikit sama Esmeralda-nya. Kalau enggak mungkin kira lapu-lapu bisa menjadi pilihan dari teman-teman Kate. Dan atau Alice buat secure late game-nya juga. Tapi apakah menurut mereka magical damage-nya udah cukup dari Rafaela dan juga Eve? Nah. Karena Louis ini sesuai catatan sih seneng banget main Alice. Atau Lunox Lunox juga bisa salah satu bentuk supaya insurance karena late game. Tetapi Roger dan Baxia, wow, out of the box. Oke. Ini menarik sekali. Sama-sama Baxia berarti di sini mengcounter Esmeralda, Esme sekaligus Ruby juga. Regen HP-nya nggak bakal gede nih. Betul. Harusnya nggak bakal gede di saat bertemu dengan Baxia karena Baxia auto kan. NOD gratis. NOD gratis dia punya 30% untuk bisa ngedeny loh. Benar. Ngedeny bagaimana regen HP yang dimiliki oleh hero-hero yang sangat-sangat membutuhkan dengan regen HP. Tapi benar aja Kagura sekarang dimiliki oleh Todak. Wow. Dan tampaknya di sini kalau dilihat-lihat nih Baxia juga bisa yang namanya melakukan zoning, mendapat secure perimeter ke arah Nathan. Tapi kita lihat aja. Karena tentunya Todak kalau ngeliat dari komposisi mereka bisa main early dan snowball memberikan ruang ke arah Nathan. Seperti apa ini matchnya ya? Sangat menarik ini dari pick-pickannya juga. Ya udah kalau begitu teman-teman semua, waktunya sekarang kita bisa lagi nongol di kolom komen. Apabila kalian mengidolakan juga dua tim yang sedang berlaga, silahkan memberikan dukungannya. Tapi tetap jangan lupa juga hashtag Indo Pride bos. Hashtag Indo Pride coba kita ramein dulu. Kalian nih tadi juga udah banyak banget yang titip salam ke Pulung nih Gon ya. Waduh. Dari tadi titip pantun nih, ada lagi nih. Beli sendal di Barung Bu Nonik. Cakep. Pulangnya bawa peti. Semangat buat Onik ID. Kau selalu di hati. Hashtag Indopride. Mantap kali. Coba ramaikan lagi. Bisa langsung menuju ke Instagram dari Albert Serafin, Pak Pulung, ataupun dari Hey It's Momo-chan untuk menyampaikan salam-salam kalian. Dan sekarang waktunya kita menuju ke game yang kedua antara Kate dan juga Todak. Dan kali ini kita akan melihat apakah perwakilan dari tim Brazil atau justru Malaysia yang akan mendapatkan poin pertama di match yang kedua. Aku mau bilang Takeshi nggak? Tekashi. Oh iya, plus yang tadi juga nih Gon ya. Apa tuh? Itu yang Shakira kemarin Mina itu di Afrika Pak, bukan di Brazil Pak. Oh iya di Afrika. Makanya kan. Gimana toh? Dan sekarang tapi hampir aja Pride yang ditembak flame shot, ada kembang api bolong punggungnya. Apalagi flame shot kemarin ditambahin ya. Ya matchnya tuh, aduh sakit banget. Meledak itu punggung dari Yim, buset dah. Itu tapi emang udah tipis banget sih itu HP-nya dari seorang Prime dan langsung hilang begitu saja kali ini. Sementara ini bakal reset lagi dari Kate, harus bersabar terutama untuk Prime-nya sih karena dia bakal ketinggalan dari segi level nih Pak. Oke. Sementara itu sekarang ada lagi fun fact. Mike, Louis, dan Cabral adalah pemain dari DreamHack yang ikut serta di M2 waktu itu ya. Dan sekarang mereka membela Kate. Jadi untuk Mike dan Louis tetap menjadi pemain, sedangkan Cabral kini adalah coach dari Kate. Oh, yang dua jadi pemain, yang satu jadi coach Pak. Si Cabral Pak. Benar. Yang jatuh hand warmernya ya Pak. Iya jatuh hot. Dan sekarang kita lihat lagi untuk King-nya dari Roger dengan skin terbaru yang bagus parah. Belum lagi action figurnya, pengen banget ya, mudah-mudahan dapat satu. Parah, tapi coba kita lihat dari minimap Esmeraldanya, cutting minion sampai bawah loh, sampai depan ke arah inner turret. Sementara itu Tekashi langsung aja memberikan tabrakannya ke arah tubuh dari Momo. Esmeraldanya harus pulang lagi. Iya, sementara kali ini Momo bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Formis udah langsung ngecicil dan bahkan lihat ada falling star dari Momo. Kali ini Formis bakal mencoba untuk pengen kesukusian dan bahkan puncur ya ke area depan, tapi ternyata ditabrak oleh seorang Baxia dan bahkan masih mau lebih. Kali ini Formisnya bakal tumbang, dua hilang untuk satu. Tapi lihat dari tim Todak, mereka berdiri teguh dan bahkan meskipun kita ngelihat Tekashi begitu tebal, masih ada damage yang bisa dikeluarkan oleh tim Todak dan bahkan tidak ada yang tumbang lagi dari Todak. Hanya menjadi pertukaran 2 untuk 1 untuk Todak. Iya, hampir ya. Tadi sepertinya untuk Roger sendiri terkena efek stun ya. Terkena efek stun, dia berhenti sejenak di saat ingin melakukan Lycan Punch. Hingga ada momen yang mungkin agak sedikit terlambat dan membuat mereka pun gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan terhadap pemain dari Todak. Todak udah 3 poin kill sejauh ini. Networknya udah mulai memberikan jarak. Ada jarak 1000 sejauh ini.
Iya, dan dari segi itemnya ternyata belum ada yang jadi karena masih 3 menit awal ya. Yap. Masih coba untuk cicil-cicil dan bahkan dicicil juga nih darah dari Luis nih. Wah. Harus berhati-hati meskipun snipernya tadi tidak connect ke siapapun. Super positionnya sih barusan ya, memang ada entropi juga, stacknya juga tadi belum penuh di angka 6 gitu, tapi setidaknya tadi super positionnya pas masuk ke arah tubuh dari Luis. Waduh, goyang mental itu Pak. Goyang. Tapi ini kalau kita ngomongin komposisi balik lagi nih ya. Front to back dari Kate mereka harus menjalankannya pelan-pelan. Ada Beatrix, ada Faadi. Red team has slain Sementara the kalau dari turtle. Todak ini mereka agak pick off stylenya. Yap. Ada Lancelot, ada Ruby, mereka harus main pick off. Nah loh, kita lihat aja seperti apa, apakah mereka akan bisa menjalankan dari mana strateginya masing-masing. Tapi tetap balik lagi teman-teman semua untuk pengguna baru dari Grab, ada diskon 70% yang menanti kalian ya dari tanggal 1 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Gunakan kode promo M3X Grab. Iya, jangan sampai ketinggalan ya. Yang pastinya kali ini dari kedua tim mereka udah balik riset lagi. Lumayan pasif dari kedua tim, sementara di area bawah Ciku nih masih benar-benar lumayan agresif memberikan sedikit pressure ke arah Luis. Padahal harusnya menurut aku Beatrix nih masih bisa kasih pressure balik ke arah Ciku sih. Yap. Dengan range yang begitu luar biasa ya. Dan bahkan lihat Momo, Police Harmon lagi dan lagi dia ngezoning Kingnya benar-benar di push balik. Dan ada TKC-nya juga yang menabrak dengan Baxia Infinity Pak Ulun. Oke, Kingnya pun memberanikan diri maju ke bagian depan, tapi Purple Buff-nya masih tetap berhasil diamankan. Ada reload manipulation dikeluarkan. Kingnya masih gagal untuk bisa memberikan damage ke arah pemain dari Todak, dan Todak pun mundur lagi, tidak mau terlalu memaksakan keadaan. Yums di area mid udah memberikan sebuah gangguan terhadap Rafaela, balik lagi tapi super position yang gak connect ke arah Luis. Ada dari Moon mulai maju ke bagian depan, Pai nggak dilemparinya, yang overturn yang gak connect, super position juga masih bisa digocek. Ini dia skill pasif dari pemain Brazil udah mulai keluar, langsung aja aksi gocek-gocekannya, gokil para, semuanya bisa dia elak loh, 2 skill loh barusan. Benar-benar gila ya, super position, flame shot, dan bahkan ini overturnnya juga di jus begitu aja oleh Luis. Tapi kali ini nggak bakal lari begitu saja karena ada move bandit dari Yums kali ini. Tapi Luisnya masih bisa bertahan dan bahkan Neike yang menahan dealing damage begitu besar dari Todak di area depan Pak Pulung. Wow, itu dia. Saat lagi apakah kita akan melihat tembakan flashing dan ini akan dikeluarkan oleh pemain dari Brazil ya? Tembakan flashing. Pelurunya belok. Oke, sementara itu Momo di bawah terkurung seorang diri. Bisakah dia pulang untuk menuju ke arah rekan-rekannya? Namun Tekashi belum mau melakukan apapun. Masih bisa selamat. Tapi King dengan mode manusianya udah mulai lagi memberikan tembakan. Open fire tadi diberikan juga ada Turtle. Ada Maika yang udah masuk ke dalam rumputan lalu bertemu dengan arah Momo. Namun untuk Turtle sekarang belum ada gangguan yang begitu berarti. Momo sesaat lagi mungkin akan langsung mengeluarkan Paris Harmon, tapi dia lepas beda. Ada gangguan yang dilakukan. Turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh Roger. Pertempuran kembali terjadi di bagian tengah, ditembaki dengan open fire. Ada Formes yang siap untuk maju ke bagian depan. Akankah dia mengejar langsung ke arah Roger? Roger siapapun maupun selamat ini. Awalnya tuh tidak poin ya dari seorang Formes, namun Momo lagi dan lagi dia kan di area atasnya gak masih bisa untuk take cover di area atas kali ini, nggak memberikan pressure ke arah Todak dan bahkan mungkin nggak kasih kesempatan ke arah Todak untuk mengamankan turret di atas Pak Pulung. Ini Roger dari tadi gocekannya boleh-boleh Bu ya. Itu baru itu dikepung berapa banyak orang itu? 1000 dari Todak itu penuh banget di area Turtle loh tadi. 1000 orang Selamat. Dan sekarang ada lagi sebuah invasi yang dilakukan di bagian bawah dengan satu turret yang udah berhasil dihancurkan. Luisnya masih berhasil kabur, dia sprint ke arah yang berbeda, dikeluarin lagi Tonrosnya tapi gak kena, selamat dia. Enggak kena dan masih bisa dihindari begitu saja. Cukup pasif tapi ternyata Forme tidak mau pasif kali ini. Bentang maksudnya mencoba untuk kabur, taban bahkan Momo mencoba untuk menahan di area depan kali Falling Star, tapi damage-nya dari King udah mulai berasa dengan Luis juga nih. Kenapa Lius? Lius beda. Kangen saya. Aduh. Tapi memang ya ini damage 2 marksman-nya udah mulai berasa juga sih. Tapi menurut aku dengan adanya Formes dengan Lancelot-nya ini sebenarnya di menit 7 masih bisa kasih pressure sih. Yep. Cuma tergantung dia nggak bisa nembein 2 damage dari marksman-nya menurut aku. Kalau mau 1v1 dengan Luis atau enggak King aja. Lama-kelamaan ini Esmeralda-nya ntar semakin tebal dan sulit ditumbangin sih. Ini harus
Patrick harus bekerja ekstra nih, Bu. Ini menurut aku sih semua balik lagi. Kalau Kate bisa kasih space ke arah Luisnya, ini bakalan bahaya dari Todak. Apalagi TKC harus bakalan tebel banget ya. Yap. Dia kalau bisa nge-counter si Momo nih harusnya. Tapi kita nggak tahu apakah Momo, maksud aku kayak setebel apa nanti si Momo ini. Karena dari awal aja udah ngeselin, lihat. Dari Maikanya langsung hilang begitu saja. Setelah ada Tonros dan juga bahkan ada 1-2 manipulation. Luisnya langsung dibiru ke arah seorang Kagura punya hilang begitu saja. Dan bahkan meskipun dari Todak masih bisa untuk mendapatkan turtle, tapi mereka harus kehilangan Moon. Oke, di tengah point crystal dikeluarkan, tapi itu adalah Yung. Ada momen yang bisa dia ciptakan, ditabrak lagi. Baxia Shield Unity dikeluarkan. Emo Fendernya narik langsung ke harapan dalam lengkap dengan velg-velgnya. Tekashi pun harus pergi. Cara yang berbeda karena tidak memamerkan Bikoyok dan bulan nih gue nih. Nih, Wow. udah mel TKC-nya nih. Nah, ini udah tebal nih, masuk ke menit 9 nih. Kalau Cimomo dan juga Papulung nyadar, rusuh banget, agresif kedua Iya. tim. Tetapi kalau dilihat, kill point-nya cuma 6 dak, mereka berhasil menangkan 2 turret. Ini berarti apa? Berarti mereka lane pressure-nya ada, mereka lebih objektif. Sementara Kit itu yang harus lebih diperhatikan 5 menit ke depan. Yap, tapi lihat zoningnya Papulung mulai datang lagi sama Fendit bersama dengan Flicker. Luisnya sumbang di area depan Papulung. Itu dia, I'm offended plus flicker masuk langsung ke dalam pelukan dari Ruby dan juga satu rekannya lagi hilang sudah. Untuk kali ini Luisnya tidak bisa masuk namun dicolok langsung dengan adanya satu Phantom Execution bertemu dengan kejadian sengaja. Lagi loh itu dalam rumputan tahu-tahu dicolok begitu hilang sudah. Todak, mereka udah mulai mendapatkan momentumnya, mulai untuk mendominasi. Sedangkan Momo lihat, dia udah selebel lagi tuh TKC-nya di area bawah. Sedangkan Formes muncul, langsung Tonros juga dan bahkan Meta masuk ke mengarah ke arah seorang Prime. Prime-nya bakal coba diganggu, tapi ternyata damage-nya masih bisa ditumbangkan dan bakal ditukarkan dengan turret di area mid Papulung. Wow, ini dia satu harga yang cukup mahal harus dibayarkan oleh pemain Todak. Core utama mereka diganti dengan satu inner turret King. Sejauh ini belum ada point dead yang berhasil diambil oleh diri ataupun berhasil didapatkan oleh pemain Todak terhadap Roger. Setidaknya dia masih punya waktu farmingan walaupun farmingannya semakin kecil nih areanya. Wow, dan kalau kita lihat nih instant reply by Samsung Gon. Iya, sini flicker I'm offended-nya pas banget ke Luis. Tentunya ada damage tambahan dari Ciku. Dan lihat nih, ada aksi pencolokan yang enggak nyampe. Aksi pencolokan. Nggak ada tadi, Bapak. Wantikan lu kan. Tes dulu. Hilang sudah. Di atas ada satu outer turret berhasil diambil. Ciku hanya bisa melihat dari kejauhan, nggak bisa terlalu memaksakan keadaan, tapi Esmeralda di bawah terus-terusan membombardir dan juga memecah sebuah konsentrasi di tengah sana. Gagal Butnya untuk bisa memberikan point kill terhadap satu rombongan yang dimiliki oleh Kate. Yin yang overturn-nya connect, tapi darahnya tidak habis. Iya, karena udah mulai nempel ya nih beberapa pemain dari Kate juga. Kita tahu seberapa kuatnya King dan juga Luis kalau dikombokan menjadi satu. Ini mau ngomong Todak mereka yang harus mulai regroup lagi untuk mulai lagi bareng-bareng untuk menculik satu persatu. Dan bahkan TKC kali ini menelan damage cukup banyak. Peta Constitution dari Formes tidak connect dan balas, tapi masih ada puncur dan bahkan ada Tonros dari seorang Formes. Bakal coba dibuka reward manipulationnya, bakal coba diharas kali ini mengarah ke arah Lordnya. Dan lihat nih biru dari Luis untuk penumpangan Ciku di area belakang dan bahkan Meike yang menjadi target utama kali ini. Tapi ternyata dari seorang Formes masih bisa tarik ulur dan bahkan dari Momonya mencoba untuk menahan di area depan, mencoba untuk memberikan backup dan bahkan Moonnya juga memberikan damage dengan Nina Overton. Connect kali ini menyisakan Prime sendirian dan akan ada wipe out kah untuk tim Todak, tapi ternyata Momonya dilompatin si Momo. Hilang sudah wipe out tadi. Untungnya sekarang ada Baxia yang udah langsung respawn. Lordnya pun apakah berhasil dia tahan karena untuk beberapa rekannya Meike sekarang udah bisa bergabung lagi dalam pertempuran. Tapi dari Baxia udah gak kuat lagi menerima damage yang begitu menyakitkan dari seluruh player Todak. Satu taran lagi di atas sana akan segera dirubuhkan. Lordnya di bagian tengah masih sustain, masih sangat kuat, masih sangat kokoh. Nih biru positionnya dikeluarkan, hilang sudah tapi tidak selamat untuk dua inhibitor turretnya. kita ngelihat Cikunya memang diharas habis-habisan oleh Luis ya di sini. Tapi lihat Formes begitu lincah dan bahkan kali ini Meike mencoba untuk menzoning seorang Formes kali ini di area untuk buff-nya dan masih bisa dipukul mundur pemain-pemain dari Todak dari arah base tim Brazil.
Wah, ini untuk itemnya sendiri udah terkumpul lumayan lah Gon. Lumayan ini kalau ngeliat Formace nih, dia cukup bebas. BOD Endless dan OTW Malefic Roar langsung extra penetration. Sementara jungler dari teman-teman dari Kate lihat, cuman Windtalker dan Endless Battle. Baru 2 item sama War X. Yap. Berarti dia on the way sekarang mungkin aja dia lagi 1 item lagi untuk memberikan extra damage. Tetapi kalau dibanding kedua jungler itu cukup berbeda. Ini King mau ngambil DHS sampai WON ya? Bisa jadi. Bisa loh. dua-duanya Ini antara part, DHS. ya, partnya itu juga kan. Part Antara dari 2 DHS, item betul. tersebut. Kita lihat aja nanti item seperti apa yang akan langsung diamankan oleh King itu sendiri. Tekashi, Radiant Armor ada, lalu Athena juga. Dan sekarang pertempurannya kembali pecah. Paling Sarmonnya lompat ke bagian depan. Reload Revelation belakang dikeluarkan langsung juga. Ada Malefic Roar, tapi Baxianya menerima damage yang begitu banyak. Hilang sudah dirinya 4 melawan 5 untuk kali ini. Moonnya masih mencari posisi di belakang untuk bisa mengirimkan payung-payungnya. Iya, dan bahkan dari Todak mereka cukup untuk clear minion aja secepat mungkin. 1 katapult udah mulai masuk di area atas dan masih bisa di defense juga kali ini base-nya dari tim Brazil. Sementara Todak mereka nggak mau kasih kesempatan untuk Tate untuk keluar dari base-nya. Kalau bisa mereka zoning, dia kasih kesempatan untuk dapetin EXP dan juga gold. Bahkan buff-nya juga dicolong oleh tim Todak, Pak Pulu. Semakin kehabisan area untuk melakukan farmingan, hanya tinggal menunggu wave-wave minion yang masuk ke arah pertahanan mereka. Tapi Formes terus aja, Formes gak apa-apa, tang ting ting tang ting tung, pokoknya di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Kate itu sendiri. Jadi itu tadi peta Malaysia kayaknya sang sing sung sang ting tang tung tang ting. Digambar ya di sini. Digambar sama dia loh bagus. Oke, dan masih ditahan sepertinya. Dan ini kayaknya harus butuh Lord sih untuk Iya. fokus ke area base-nya. Karena sebenarnya dari high ground-nya Kate ini cukup tinggi ya, Goni. Mereka punya if. Lagi dan lagi ngelihat ekonominya memang 8.000, tetapi Iya. bener Cimomo high groundnya mereka cukup kuat. Lord masih 45 detik, tinggal Todak nunggu sabar, jangan sampai blunder. Dan mungkin saja nih Kit, mereka mulai mencari-cari Benar. mangsa. Kalau ada celah mereka langsung Aku ini punya kans. Luis harus udah punya kans. Oh, Yams jangan sampai kecolong. Kalau kamu kecolong nanti bakalan bahaya. Tim fightnya bakal timpang untuk tim Todak. Ini soalnya masa-masa krusial. Kalau udah nggak ada inhibit, pengen cepet nge-end secepat mungkin, Mbak Pulung. Iya, nah ini snipernya nih. Keluar. Dia emang sengaja nunjukin diri, I'm here katanya. Aku di sini. Antigen. Aku di sini. Ditembak. Tembak hilang ya. Sakit juga tadi damage-nya Itu berhasil. 1007. Main peri loh. Hilang itu Makanya aku bapak. bilang ini Kito pasti punya kesempatan, Mbak Pulung. Kalau mereka bisa counter Lordnya dan bisa nyolong Lordnya, ini Todak mesti udah mulai was-was sih menurut aku. Yap, di bawah sampai ke menit 15 juga. Sekarang Nathan udah langsung mulai memberikan damage ke arah Lord. Michael melihat, mulai menampakkan wujudnya. Masuk lagi, keluar lagi. Dia akan langsung berhasil didapatkan. Karena tadi ada tindakan yang cukup ragu-ragu juga dikeluarkan oleh Rafaela itu sendiri. Namun coba di atas sana, Kingnya. Akankah dia berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu player tersebut? Tapi ternyata tidak. Balik kali ini. Namun di belakang sana, prime-nya seorang diri. Berhasilkah dia selamat? Namun ternyata tidak juga. Dia langsung berhasil didapatkan. Terjebak sudah Roger-nya. Berhasil langsung diamankan. Tekashi dikeroyok dengan 4 orang seperti ini. Apa yang biasa dilakukan tanpa bisa mengantarkan damage sekarang pemain dari Todak. Dan juga Todak berhasil harusnya untuk bisa mendapatkan kemenangan di match yang kedua ini dari Kate. Wow, wow, wow.